keterbatasan informasi seringkali menyulitkan ibu untuk memberikan ASI yang tepat bagi buah hatinya. Seringkali informasi yang didapatkan tidaklah akurat sehingga salah dalam mencerna informasi. Oleh karena itu, podcast kita hari ini akan membahas mengenai laktasi dengan narasumber yang sangat terpercaya dan juga ahli di bidangnya, Dr. Diah Febrianti, IBCLC. Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok ya. Terima kasih nih dok sudah hadir di podcast kita kali ini. Sama-sama. Oke, nah dok, bener gak sih bahwa ibu-ibu itu masih banyak sekali yang belum mengetahui secara menyeluruh mengenai laktasi ini? Oke, jadi sebenarnya memang soal menyusui itu apalagi di negara kita itu bukan sesuatu yang sudah lazim diketahui. Banyak hal-hal yang beredar yang benar, mana yang salah, dan ilmu laktasi itu sendiri pun berkembang seiring waktu. Jadi ilmu laktasi berkembang seiring waktu, sedangkan edukasi di masyarakat sepertinya belum mengimbangi hal itu. Oke, jadi masih banyak ibu-ibu yang belum mengetahui edukasi yang banyak ya dok mengenai laktasi ini. Betul. Oke, nah dok, sebenarnya bagaimana sih cara breast care atau perawatan payudara yang benar dok? Oke, ini maksudnya yang sebelum lahir apa sesudah? Sebelum dan sesudah boleh dok. Oke, jadi perawatan payudara itu sebenarnya nggak ada yang khusus apabila semuanya berjalan normal atau fisiologis. Kalau misalkan ibu masih hamil ya, kita nggak perlu apa-apakan payudara dan puting. Seperti itu. Jadi di kehamilan, di tengah-tengah kehamilan itu ASI mulai diproduksi tanpa harus dipijat-pijat dan yang lain-lain. Kemudian justru malah perawatan yang salah itu bisa membuat agak bahaya ya. Misalkan puting, kalau kita tarik-tarik dia akan jadi kontraksi dan sebagainya. Bisa menimbulkan kontraksi dok? Bisa, karena memang hormonnya sama antara hormon untuk membuka saluran ASI dengan hormon untuk mengkontraksikan dinding rahim seperti itu. Oke, terus kemudian ada satu perawatan khusus memang kalau untuk ibu yang belum melahirkan, ada pembentuk puting yang bisa dipakai kalau memang putingnya sangat datar atau tertarik. Tapi kalau setelah lahiran mungkin perawatan payudara hanya dilakukan pada ibu-ibu dengan payudara bengkak. Baik, berarti jika tidak bengkak tidak perlu dilakukan perawatan ya dok ya. Baik, namun sebenarnya bahaya nggak sih dok jika kita tidak melakukan perawatan payudara ini? Oke, jadi kalau pada kondisi yang normal tidak perlu perawatan payudara yang khusus, misalkan setiap hari dipijat atau diapakan, tidak. Tapi kalau pada ibu yang payudaranya bengkak, ASInya sangat-sangat susah untuk keluar karena bengkaknya payudara, itu memang harus dilakukan therapeutic breast massage for lactation namanya. Jadi bisa langsung datang ke klinik laktasi yang terdekat untuk dilakukan pemijatan payudara yang sesuai tekniknya. Jadi apakah pijat payudara ini bisa dilakukan sendiri atau harus ada bimbingannya nih dok? Yang pertama dibimbing dulu biar tahu seperti apa tekniknya, lalu dilakukan sendiri di rumah. Gitu, jadi nggak bisa kita sendiri aja mijat-mijat ya dok? Ada teknik yang harus diketahui terlebih dahulu gitu ya dok? Untuk menghindari terjadi kesalahan dalam tambahan keluhan, misalkan karena dipijat jadi lebam-lebam seperti itu. Kemudian ada juga pijat yang dilakukan oleh suami kepada ibu menyusui, memijat punggungnya, jadi biar oksitosinnya bertambah banyak. Itu bisa di polilaktasi juga bisa. Baik, apakah pijat payudara ini bisa membantu memperlancar keluarnya ASI juga dok? Pada payudara yang bengkak, kalau dipijat yang sesuai ya akan memperlancar ASI yang sudah ada yang diproduksi untuk keluar. Jadi bukan menambah produksi. Oh baik. Nah sebenarnya ASI ini tuh seharusnya keluarnya itu kapan ya dok? Biasanya ya yang namanya ASI itu dihasilkan waktu ibunya hamil, tapi belum tentu akan keluar sebelum lahiran. Ada beberapa ibu yang ASInya sudah keluar sebelum lahir, itu nggak apa-apa, tapi nggak usah dipumping, nggak usah diapa-apakan. Nah itu dia akan normal keluar di hari 1 yang pertama sebelum lahir bisa, tapi kalau belum keluar juga nggak usah takut. Kemudian hari pertama, kedua, ketiga setelah lahir, setelah 3 hari nggak keluar barulah kita bilang ASInya delay. Itu. Tapi kalau masih 0 sampai 3 hari pertama itu sangat normal. Baik. Nah, dok, sebenarnya idealnya ASI ini diberikan hingga usia berapa ya, dok?
ASI dan lebih tepatnya proses meneteI atau menyusui ke payudara langsung itu paling baik sampai 2 tahun. Jadi WHO yang bilang ya, World Health Organization bilang tetein bayi sampai 6 bulan pemberian ASI eksklusif tanpa ada tambahan makanan apapun. Kemudian ditambahkan makanan pendamping ASI sejak umur 6 bulan dan dihentikan atau disapih menyusuinya ke meneteInya di usia 2 tahun seperti itu. Ya, jadi 2 tahun atau lebih sedikit juga bisa. Rentang ASI eksklusifnya berarti sampai 2 tahun. Sampai. Jadi kita harus bisa membedakan ASI eksklusif adalah ASI saja tanpa tambahan makanan lain. Nah, itu sampai 6 bulan. Sedangkan yang sampai 2 tahun itu adalah diteruskan proses meneteInya, menyusunya ke payudara langsung itu sampai 2 tahun. Jadi anak umur 6 bulan sudah dapat makanan sambil dia juga tetap menetes sampai 2 tahun. Nah, Dok, sebenarnya apa sih kandungan dari ASI ini sehingga sangat penting untuk ibu memberikan ASI kepada anaknya, Dok? Untuk di dalam ASINya sendiri memang banyak sekali yang tidak bisa tergantikan dengan susu formula. Yang pertama, dia ada sel-sel imunitas ibu yang masuk ke dalam ASI dan diberikan kepada bayinya. Salah satu komponen lainnya yaitu Hamlet atau dia juga anti tumor, lethal to tumors. Dia sifatnya seperti itu. Jadi istimewa sekali dalam ASI itu ada hal-hal yang tidak bisa kita gantikan oleh susu formula, terutama proses meneteInya yang harus membutuhkan bonding antara ibu dengan bayi. Beda kalau misalkan diperah kemudian diberikan dengan DOT, bayi akan lebih memilih DOT dan seorang yang memberikan DOT itu. Misalkan ibunya kerja dan bayinya dengan DOT di rumah selalu seperti itu, di rumah dia dengan siapa? Dengan pembantu, maka dia akan lebih dekat juga dengan pembantu tersebut atau dengan neneknya juga bisa. Jadi ASI ini sebenarnya memberikan manfaat yang banyak ya, Dok. Dan juga bisa membantu bonding antara ibu dan juga anak. Betul, bila diberikan dengan menyusui langsung atau menete. Gitu ya. Nah, Dok, sebenarnya tapi pada nyatanya nih, Dok, ada ibu yang memiliki jumlah ASI yang banyak namun ada juga yang jumlah ASINya sedikit. Kemudian itu apa yang harus dilakukan dan mengapa hal tersebut bisa terjadi, Dok? Jadi begini, kita balik mindsetnya ya, jangan bingung ada yang banyak, ada yang sedikit, enggak. Yang penting adalah cukup. Bayinya bertumbuh dengan baik, ASINya cukup untuk bayinya, kemudian zat imunnya bayinya juga dapat. Jadi ibu kalau netein langsung saja tanpa diperah-perah, tanpa ibu berpisah dengan bayi, full menete langsung semau bayi, ASI yang diperah akan tampak sedikit memang, hanya mungkin 20-30 cc dapatnya. Tapi apabila ibu-ibu yang ngantor, di kantor dia bisa dapat sampai 500 cc, bisa. Jadi berbeda ya. Nah, ukurannya bukan yang mana yang lebih banyak itu yang lebih bagus, bukan. Tapi ada beberapa kondisi di mana ibunya ASINya sangat banyak sekali sampai gampang bengkak. Nah, itu juga berbahaya sebenarnya karena stasis ASI atau ASI yang tidak keluar yang ada di dalam payudara, dia bisa menyebabkan peradangan atau mastitis. Nah, Dok, tapi ada ibu yang bahkan ketika telah lahir pun tidak mengeluarkan ASI sama sekali, Dok. Kemudian apa yang harus dilakukan, Dok? Sebenarnya kondisi itu sangat langka ya. Kita di praktek sehari-hari juga belum tentu ada dalam setahun saya bisa nemu 1 atau 2, tidak, sangat-sangat jarang. Jadi ASI tidak keluar itu harus kita konfirmasi benar, itu benar-benar tidak keluar atau ibunya merasa tidak keluar. Kalau pada hari pertama atau kedua pasca lahir jelas dipencet kadang belum kelihatan, karena memang sampai hari ketiga itu normalnya kolostrum itu keluar, dan keluarnya paling cuma bening seperti itu aja. Nah, untuk ibu-ibu yang nggak keluar ASINya sama sekali, itu kenapa? Yang pertama dia memang dari awal dia itu memang bawaannya kelenjar payudaranya itu tidak maksimal, memang punya kelainan dari awal dan itu sangat-sangat jarang dan bisa diketahui sih sebenarnya bentuk payudara dari waktu dia hamil itu bisa dilihat mana yang prognosisnya dia ke arah gangguan suplai ASI dan itu sangat jarang ya, saya ulang itu sangat jarang. Atau yang kedua, plasentanya masih ada di rahim, ada yang tertinggal. Jadi badan ibu seolah-olah menganggap dia masih hamil sehingga ASINya nggak keluar. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, pastikan benar-benar itu kurang, bukan cuman persepsi ketidakcukupan ASI. Jadi cuman ibunya aja yang merasa nggak cukup atau insecure dengan ASINya. Dan setelah ditemukan sebabnya, kita work up apa yang menyebabkan itu, underlying disease-nya apa, seperti itu.
Baik. Nah dok, ada nggak sih cara untuk membantu meningkatkan jumlah ASI yang banyak dok? Oke. Cara untuk meningkatkan jumlah ASI. Nah, di sini kita lihat dulu nih, ibunya menetein langsung atau tidak. Satu, yang pertama itu ya. Yang kedua, kalau memang menetein langsung, bayinya bagaimana? Kalau ASInya cukup, ngapain kita banyak-banyakin? Seperti itu. Kita up aja kepercayaan dari ibunya, dan edukasi seperti ini sangat bermanfaat ya sebenarnya. Kalau sebelum menyusui, ibu sudah tahu. Maka dari itu sebelum lahir baiknya ke dokter laktasi dulu. Nah, pada ASI yang kurang, misalkan bayinya nggak tumbuh dengan baik, berat badannya kurang, nah itu baru kemudian kita bisa rangsang dia untuk memperbanyak ASI dengan cara yang pertama netek langsung semau bayi. Yang kedua, kalaupun ada tambahan susu donor atau susu formula, kita harus pakai supplemental nursing system atau botol yang disambungkan ke selang yang ditempel di puting ibu. Jadi bayinya dapat dua antara ASI dan susu yang ditambahkan. Kemudian yang ketiga ada yang namanya galactogog. Galactogog itu maksudnya bahan-bahan yang sekiranya bisa menambah ASI. Kalau di daerah kita bisa daun bangun-bangun, daun katuk, monggo. Sekiranya ibunya suka yang manapun boleh, dan setiap ibu bervariasi reaksinya. Bisa bertambah banyaknya bagaimana itu memang berbeda setiap ibu. Dan kemudian yang paling bisa dilakukan juga, yang paling mudah adalah skin to skin antara ibu dengan bayi. Jadi hormonnya lebih tinggi lagi seperti itu. Dan kalau misalkan ibunya mau dan nggak takut jarum, bisa akupuntur. Oh baik. Nah dok, tapi ada juga ibu-ibu yang minum seperti suplemen ASI booster, itu apakah benar-benar bisa membantu meningkatkan, atau perlu nggak sih kita untuk minum suplemen itu dok? Oke. Kalau soal galactogog yang kita bilang, yang katanya kalau sekarang namanya ASI booster ya, kalau kita bilangnya galactogog. Jadi kita nambah ASI, boleh-boleh aja diminum monggo, tapi itu bukan suatu keharusan. Seperti itu. Jadi apa aja mau bisa diminum monggo, boleh. Baik, tadi dokter sempat menyebutkan bahwa jika ada ASI yang berlebihan justru akan membawa kepada gangguan mastitis. Nah, baik, itu ada lagi nggak sih dok gangguan-gangguan lain yang mungkin bisa terjadi pada? Kalau kebanyakan ya. Betul. Kalau ASI-nya terlalu banyak, yang pertama ya mastitis itu sendiri. Kalau mastitis atau mastitis itu dia terinfeksi oleh bakteri, jadi peradangannya ada bakterinya, dia bisa terbentuk nanah di dalam situ. Itulah yang disebut dengan abses payudara, di mana di dalam payudara ada kantong yang di dalamnya ada nanah, dan itu harus dioperasi secara bedah. Oke. Dan yang paling ringan sih namanya breast engorgement. Jadi payudaranya bengkak sampai saluran ASI-nya terjepit dan ASI-nya tidak bisa keluar. Nah dok, sebenarnya bagaimana sih posisi yang tepat untuk menyusui bagi ibu yang baru melahirkan? Oke. Kasih ya. Nah, jadi kalau pada ibu yang melahirkan ada dua kan biasanya metode lahiran yang kita kenal, yaitu lahir lewat vagina atau pervaginam, spontan, atau lewat sesar dengan operasi. Nah, kalau pada ibu yang spontan pervaginam, kita lebih leluasa untuk mengajarkan ibu banyak metode atau cara teknik menyusui. Yang pertama ada yang namanya cradle begini. Jadi kita topang perut bayi seperti ini, kemudian dia menetek. Bayi harus menetek nempel ke mamahnya, ya. Jadi tidak boleh kita netein begini, tapi bayi yang itu. Kemudian yang kedua begini, cross cradle, ya. Kemudian yang ketiga bayi bisa dari bawah seperti ini. Nah, kalau sambil tiduran boleh posisi alami seperti ini, ya. Netein tiduran. Nah, kalau pada ibu-ibu yang sesar biasanya kan masih belum bisa mobilisasi waktu ibu baru selesai dioperasi. Bayi bisa menetek langsung dengan cara seperti ini. Ibunya dengan posisi tidur telentang bisa seperti ini. Baik dok, nah dok, berikutnya nih kita ada sesi yang namanya bener nggak sih? Itu adalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang seringkali ibu-ibu sering pertanyakan, namun kebenarannya masih belum tentu nih dok. Jadi nanti saya akan sebutin pertanyaannya, nanti dokter boleh menjawab secara singkat dan dijelaskan. Baik. Nah, pertanyaan yang pertama ya dok, benar nggak sih jika menyusui hanya satu sisi bisa bikin ukuran payudara mengecil sebelah? Yap, memang. Jadi semakin banyak disusukan, kalau satu sisi saja, nanti yang banyak disusukan itu yang lebih besar. Oke. Jadi benar ya dok ya? Iya, maka dari itu susuilah dua payudara bergantian
secara seimbang, jangan salah satu saja. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, benar nggak sih puting payudara sakit hingga lecet saat menyusui pertama kali? Seharusnya kalau dengan teknik dan posisi yang benar tidak. Jadi kalau misalkan sakit berarti harus dilihat teknik menyusuinya udah benar belum, posisinya udah betul belum, anatomis mulut bayinya atau puting ibunya sendiri. Nah itu harus kita nilai. Biasanya dokter-dokter yang konsultan laktasi akan visit ibu yang baru melahirkan, membantu ibu menyusui langsung dan dilihat apakah semuanya sudah benar posisi dan pelekatan bayinya. Jadi tergantung posisinya ya dok ya? Posisi pelekatan dan anatomi mulut bayi dan puting ibu sendiri. Oke, baik. Kemudian pertanyaan ketiga nih dok, benar nggak sih ketika ibu menyusui makan makanan pedas maka asinya juga akan ikut pedas? Oke, sebenarnya ibu yang menyusui boleh makan pedas, tapi selama itu dia tidak mengganggu kesehatan ibu. Jadi ada batas wajarnya lah intinya. Nah, kalau untuk rasa asinya mungkin ada sedikit perubahan, tapi itu tidak mengganggu bayi. Seperti itu, bisa ada perubahan, bisa tidak. Nah, kalau di mitos yang lebih konyol lagi biasanya tuh ibu-ibu takut kalau ibunya makan pedas, makan cabai, kemudian bayinya pupuk, di situ ada bintik-bintik putih, itu bukan biji cabai ya. Oke, jadi itu adalah komponen susu yang memang dikeluarkan bayi secara normal seperti itu. Oke, baik. Kemudian yang terakhir nih dok, benar nggak sih payudara harus dicuci sebelum menyusui? Oke, payudara harus dicuci? Enggak sebenarnya. Jadi kalau mau nyusuin cukup perah asinya sedikit saja dan oleskan ke puting dan areola sekitar puting situ dan langsung disusukan saja. Oke, baik dokter, terima kasih atas penjelasannya teman-teman. Sesi bener gak sih tadi itu menutup podcast kita hari ini. Terima kasih dokter Dia atas penjelasannya, sangat bermanfaat banget terutama untuk teman-teman yang menyaksikan di rumah. Nah, buat teman-teman di rumah yang mau ikut konsultasi laktasi ataupun mengikuti program Bundana, kalian bisa menghubungi call centernya AMS di nomor 0822 8888 9260. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga video hari ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk update video kita berikutnya. Terima kasih, salam sehat generasi penerus Indonesia.